juga Bang. Bang, gimana Bang? Mungkin Abang sedikit melihat perkembangan dari kasus Nikita yang udah terjadi putusan 4 tahun penjara, dan saat ini hari ini tadi juga dilakukan sidang PMH terhadap Reza Gladys yang tuntutannya 224 miliar. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih kasus ini? Ya, pertama-tama saya Bambang Sripujo ya, sebagai teman dan pernah menjadi penasihat hukumnya juga, bahwa sangat prihatin apa yang dialami oleh Mbak Niki ya, Nyai ya. Karena biar bagaimanapun juga 4 tahun itu memang terasa berat. Saya yakin pelapor belum pernah masuk penjara. Pengacara pelapor juga belum pernah masuk penjara. Itu berat, 4 tahun itu berat. Akan tapi saya salut dengan Nikita ya, perjuangan Nikita ya, Mbak Nyai. Salutnya apa? Pada akhirnya dia yang pertama sangat menghargai lawyernya, yaitu pada saat pembelaan nota pledoi dibuatkan oleh pengacaranya, itu keren sekali. Lalu ternyata dijawab oleh jaksa. Lalu kan akhirnya ada jawaban, replik seperti itu dari Nyai. Dan jawabannya itu luar biasa loh, dari hati nurani dia sendiri. Ternyata hal itulah yang menurut saya sebagai seorang teman dan sebagai seorang praktisi, akhirnya hakim mempunyai cara pandang yang sama dengan Nyai. Karena apa? Ya terbukti TPPU-nya nggak ada. Lalu akhirnya yang kena hanya 4 tahun, bukan nggak dijadikan pertimbangan, dikesampingkan gitu, nggak dijadikan pertimbangan. Nah itu luar biasa, perjuangan Nyai itu luar biasa, sehingga tetap sabar Nyai dalam hal ini, mudah-mudahan badai pasti berlalu. Lalu terkait banding yang tadi ditanyakan, saya sebagai praktisi hukum juga menghargai usaha Nyai ya, sebagai pencari keadilan. Sebagai pencari keadilan itu memang haknya adalah banding yang mungkin dirasakan terlalu berat. Karena kalau dilihat dari kisah awalnya, itu yang minta-minta justru, nah, bukan Nyai itu, bukan, lihat lagi. Nah itu yang patut disayangkan, malah tertimpa pada teman kita sendiri. Nah untuk itu mudah-mudahan dalam perjuangan ini Nyai berhasil bisa menggugah hati dari hakim di pengadilan tinggi. Mudah-mudahan bisa turun, kita sebagai teman mendoakan itu. Walaupun banyak hal yang mengatakan akan berat dan sebagainya, tapi saya yakin dan aku yakin kalau dilihat secara jeli, yang pertama Nyai ini apa? Menyelamatkan masyarakat dari apa? Dari usaha obatan skincare-nya itu minta diperiksanya itu. Diperiksa mulai dari luarnya sampai dalamnya. Itu kan usaha untuk menyelamatkan masyarakat sebetulnya. Nah agak kepleset itu pada saat ada temen yang menyarankan untuk minta duit, itu bukan Nyai. Alhamdulillah di saat pledoi terakhir itu hakim punya cara pandang sama. Lalu terkait dengan gugatan ya yang dilakukan 242 miliar ya. Ya tadi saya katakan bahwa pelapor itu pasti belum pernah masuk penjara. Terlapor juga terlapor itu sudah merasakan betapa perihnya masuk di dalam penjara. Orang kalau masuk jeruji itu lihat besi itu pusing loh. Kalau udah ada yang pernah pusing, belum mikirin anaknya, belum mikirin kehidupannya, mikirin janji-janjinya, mikirin kontraknya dan sebagainya, karirnya, nama baiknya, itu luar biasa. Jadi kalau 242 itu saya pikir sudah dikaji secara matang oleh timnya Nyai. Itu adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan bisa dikabulkan sebagai seorang teman ya. Jadi dalam hal ini kami ucapkan semoga Nyai bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Saya yakin dan aku yakin mudah-mudahan di perjuangan bandingnya juga akan turun.
walaupun ada kemungkinan naik, tapi saya melihat kalau dikaji dari awal tadi, mudah-mudahan bisa turun. Lalu terkait dengan 242 miliar itu apakah patut atau tidak, saya nyatakan kepada seluruh netizen di Indonesia, masuk aja coba sehari 2 hari itu dalam jeruji, itu ada airnya apa enggak, itu mandinya bagaimana, makannya bagaimana, rasain. Nah, bagi saya itu 245 adalah kajian ilmiah yang dibuat oleh Nyai. Ya mudah-mudahan kalau nggak salah ada pertentangan lagi. Iya, jadi tadi sempat ditanyakan juga kepada lawyer Reza Gladys bahwasanya ini udah 3 kali pihak Niki mengajukan perdata, One Prestasi 1, kedua, dan sekarang PMH. Dan ketiga ini ditanggapkan serius dan kemungkinan akan ada gugatan kembali jika memang gugatan PMH ini dicabut. Niki, pihak Reza akan menggugat. Ini gimana, Bang? Sebagai praktisi ya, kan sudah ada kepuasan tersendiri dari terlapor dalam hal ini RG, bahwa Nyai telah menjalani hukuman. Nah, kalau dalam pidana ini sudah berjalan lalu juga mau digugat balik, sebenarnya mereka mau nyari apaan sih? Mau nyari apaan? Masa nggak puas-puasnya menganiaya orang? Tapi dalam hal Nyai menuntut itu sah saja. Dituntut balik boleh gak? Secara hukum sah saja, normal saja. Tapi secara kemanusiaan itu dan kepatutan, saya rasa patutlah cukup dengan pemidanaan ini, udah cukup. Nggak usah berat-berat lagi mau nyari apa, kayak gitu. Oke. Dan harapan saya sebagai praktisi supaya penegak hukum lebih jelas lagi. Awal dari perkara ini adalah Nyai menyelamatkan masyarakat, mencari kebenaran tentang di luar kaleng skincare dan di dalam, ya, kaleng atau apa namanya tempat skincare. Iya. Itu ada tulisan apa segala macam, saya dalam. Itu adalah guna menyelamatkan masyarakat. Nah, kalau bisa dinas kesehatan ataupun dinas terkait yang terkait dengan kesehatan, ataupun kalau di polisi itu ya BP POM, lalu ada lagi di polisi itu ada narkotika, psikotripika, narkotika dan zat-zat terlarang. Nah, ini polisi harus bertindak, memeriksa bener gak nih ada zat terlarang, bener gak nih ini adalah duplikasi dari produk orang lain, seperti itu. Patut juga gitu loh suaranya Nyai diperjuangkan. Karena kenapa? Itu adalah suara-suara kebenaran di awal-awal itu ya. Nah, kecuali yang tadi ada masukan itu tidak gitu, nah, itu bukan Nyai itu, dan orang lain. Bahwa akhirnya terayu ya begitu kejadian. Oke, mungkin Abang sebagai sahabat dan pernah mengenal Nikita Mirzani, apakah memang tipe orangnya itu gampang terhasut atau seperti apa? Kan mungkin tadi Abang bilang kalau dia sempat dihasut untuk meminta, bukan dihasut, kayak udah minta duit gitu kan, akhirnya mau gimana? Kisahnya memang seperti itu kan, kisahnya memang udah minta duit kan begitu, ada yang nyuruh gitu. Bukan dari hati orang dia. Kalau dia orangnya baik setengah mati, karena pada saat saya tengok perkara pertama di Serang Banten sana, di dalam tahanan, ngasih pizza ke seluruh tahanan yang ada di situ, ke seluruh petugas yang ada di situ. Betapa baiknya itu hampir dilakukan. Kalau dia makan harus makan semuanya, satu lapas, bukan satu pagi. Jadi kalau saya melihat dia tuh orang yang baik hati sebetulnya, kayak gitu. Kalau dari sudut pandang saya, walaupun terkadang orang tua itu kalau marah sama anak tuh bukan arti benci, kadang-kadang sayang. Nah, demikian juga Nyai, sering teriak-teriak, kadang-kadang juga sayang. Kadang-kadang dia cara mengungkapkan perasaan itu adalah mengandung nilai kebenaran. Oke. Bang, apakah mungkin pergaulan di sekelilingnya Nikita Mirzani itu emang pengaruhnya itu, Bang? Enggak, kalau pergaulan kan orang itu hitam-hitam putih-putih. Ya. Kalau Nyai itu hitam-hitam putih-putih. Lo bener-bener kagak bener, nggak bener. Dia suka banget, nggak suka banget. Jadi kalau terbujuk terayu semacam itu kayak kagak, tapi memang ada satu momen yang terlepas gitu. Yang terlepas yang orang itu dia damai aja ibarat gitu. Perdamaian biasanya begitu, pakai uang kan gitu. Nah, masuklah unsur-unsur itu ya. Jadilah demikian.
Oke. Tapi sekali lagi saya harap mudah-mudahan Nyai bersabar dalam hal menghadapi cobaan ini. Satu lagi Bang, berarti menurut Abang di balik kasus Niki ini ada dalang ya dong untuk melakukan pemerasan? Ada dalang ya, ada otak yang coba masuk sedikit waktu itu. Kalau teman-teman secara jeli ya kayak gitu. Yang penting melihat satu hasanah kejadian atau peristiwa itu secara terang benderang, secara jeli, pakai hati nurani, pakai pikiran. Nah itu kalau di situ baru enak kita nikmatin. Oke. Oke.